cuma ngapalin alamat gitu ya Bu ya. Enggak BPS nih Bu. Harus Sama. tak kenal maka tak sayang. Oh, iya. Termasuk juga nggak sih Bu survei pemilu? Kayak itu quick count gitu ya. Quick count, iya. Jadi untuk beras ini ya khususnya Kabupaten Mojokerto ini luar biasa sebenarnya. Jadi kami juga ada datanya produksi padi ya untuk Kabupaten Mojokerto ini jadi stoknya lebih. Maka dalam forum konsultasi publik yang beranggotakan 12 orang yang dipimpin oleh lurah tadi ya dengan kami BPS, maka bisa diarahkan ke tidak miskin. Begitu juga sebaliknya. Nek ngene terus iki sok gak mangan beras iki. Mangan lontong nek ngene rek. Waduh. Lah betul. Mau coba kok niku kok serius. Iki lho, berita iki lho, ketahanan pangan niku kok semakin mengkhawatirkan. Awak dhewe iso gak mangan sego lho iki. Loh, apa hubungane ketahanan pangan sampai sego? Masalahnya iki berdasarkan data, iki semakin menyempit. Akeh perumahan, terus juga akeh lahan-lahan sing gak bisa untuk pertanian. Mana omonganmu gak jadi dipercaya, tak tekono sing ahli-ahline wis. Omonganmu gak aku wedi to. Mesti ketayar iki. Ya wes, kita langsung ke tamu istimewa, ada Bu Dwi Yuheni. Beliau adalah Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto. Apa? Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Cak Mojo dan Cak Kerto. Iya, sudah mulai hafal. Padahal baru aja briefingnya ya. Ya karena ini ada TikTok sama kita ya. Gitu ya. Bu Heni atau Bu Dwi sama manggilnya Ibu? Apa? Heni kali ya. Bu Heni. Ya, panggilan sejak kecil. Panggilan sejak kecil. Iya. Teman-teman bermain ya, Bu. Iya. Ini saya reuni saya keluar aja ya. Bu Heni, saya pengen tanya. Ini kan Ibu di Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto ya. Iya, betul. Sudah berapa lama Ibu? Sudah 5 bulan ya, dari September, Oktober, November, Desember. Ini genep mau 5 bulan di akhir Januari. Oh, baru aja Masih ya? baru ya? Masih hangat ya, Bu ya? Masih Iya. hangat ya? Hangat tapi banyak tugas yang harus diselesaikan gitu ya? Iya. Sebelumnya di mana Ibu? Di BPS Kota Madiun. Oh, Madiun. Iya. Madiun. Kota Pernah Madiun? Madiun tahu. Iya. Deni Cakna. Iya. Terima kasih ngomongin saya. Terus mana lagi Bu? Nasi pecel. Sebelum di Kota Madiun, di BPS di Provinsi Jawa Oke, Timur. sudah berpengalaman luar biasa. Iya, 7 kali pindah sudah 7 kali pindah. Wow. termasuk di BPS Kabupaten. 5 bulan di BPS semua ya, Bu ya? BPS semua. Lu mau pindah kemana? Kominfo. Bu Heni, Iya. saya ingin tanya. Ini banyak yang nggak tahu BPS atau Badan Pusat Statistik kerjanya apa? Ngapain, Bu? Di Berangkal itu kan? Iya, Iya. namanya Sokong. Ah, Suko. Dusun Jalan R.A. Basuni nomor 35. Iya. Dusun Kedung Pring, Desa Jampirogo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Oh, tugasnya cuma ngapalin alamat gitu ya, Bu ya? Enggak BPS nih, Bu. Harus Sama. tak kenal maka tak sayang. Oh, iya. Iya. Boleh main ke sana, Bu? Oh, boleh. Ini mainnya ke pos itu sebelah. Iya. Pos polisi. Pos polisi. Depan. Bypass itu ya. Ya, apa tugasnya nih? Tugas BPS banyak sekali tugas BPS. Yang jelas pertama yang pengen saya kenalkan itu BPS Badan Pusat Statistik gitu. Jadi karena di sini banyak yang apa itu BPS Bu? BPJS lah ya. Oh, yang melayani kesehatan itu ya. Kesehatan. Jadi kalau BPS ini mungkin kalau yang orang zaman dulu taunya statistik, kantor statistik, kantor sensus seperti itu. Intinya BPS ini adalah Badan Pusat Statistik. Ya kan mendengar kata statistik ini ya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kita tugasnya yang jelas menghasilkan data. Jadi seperti kita ketahui semua apapun kalau tidak ada datanya itu hoax gitu ya. Ya seperti itu. Jadi menghasilkan data mulai dari mendesain, kemudian
sebenarnya sekarang bukan ke konsumen viewer saja, tapi ke tidak hanya produsen viewer. Jadi nggak kepentingan saja, tapi kira-kira konsumen ini membutuhkan apa itu. Kemudian setelah mengidentifikasi kebutuhan, mendesain metodologi, cara dan lain-lain, kemudian mengumpulkan data. Jadi kita turun ke lapangan. Tidak hanya responden rumah tangga yang mudah kita datangi, tetapi juga perusahaan. Gitu. Seperti kita ketahui kayak Kabupaten Mojokerto ini ada hampir 400 perusahaan industri. Itu juga kita datangi dan sensus semuanya di tahun kemarin. Jadi intinya untuk mendata saja. Mendata dan menghasilkan datanya. Menghasilkan datanya. Kita olah, kita sajikan. Nah, jadi tidak hanya untuk istilahnya banyak pihak yang sangat menantikan data kita. Gitu. Termasuk juga nggak sih Bu survei pemilu? Ya itu quick count gitu ya. Termasuk juga Bu. Kami biasanya ditanya oleh KPU tentang jumlah penduduk. Di situ kan ada jumlah penduduk menurut usia dan lain-lain, termasuk usia pemilih gitu. Iya. Nanti kira-kira siapa yang menang Bu? Harapan ASN harus netral. Netral. Saya pengen mengklarifikasi bahwa BPS ini selain mendata, ini juga biasanya kan menghasilkan angka-angka. Angka-angka ini sebenarnya untuk siapa saja itu? Jadi data dari BPS ini eranya sekarang kita terus adaptasi ya. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan sekarang. Tidak dulu kan buku-buku yang tebel-tebel itu. Nah, sekarang ada soft yang selalu bisa langsung diakses gitu di mojokerto.bps.go.id ya. Di sana data apa saja ada. Yang jelas nomor satu pemerintahan daerah setempat itu, misalnya tentang data kemiskinan, data IPN, termasuk data penduduk ini banyak data di sana, termasuk ketenaga kerjaan. Berapa jumlah pengangguran di Kabupaten Mojokerto dan lain-lain, termasuk angka harapan hidup dan lain-lain. Jadi banyak data yang kami hasilkan, terutama untuk pemerintahan daerah, untuk perencanaan dan evaluasi dalam melaksanakan pembangunan. Nah, selain itu juga untuk masyarakat. Masyarakat ini bisa akademisi, ya, bisa akademisi ini mahasiswa atau dosennya, anak sekolah, gitu. Dan khusus lembaga itu istilahnya, misalnya mau menanamkan invest ke Kabupaten Mojokerto, dia melihat ini daerah penghasil apa ya bisa potensinya apa sih Mojokerto. Nah, itu penting juga ya. Dan termasuk kita pagi ini ngomongin apa nih Toh? Kita ngomongin soal data hasil sensus pertanian tahun 2023, Ibu ya. Untuk ketahanan pangan. Ya, untuk ketahanan pangan. Bu, dari hasil itu seperti apa hasilnya? Jadi sekali lagi seperti disampaikan Presiden kita Pak Jokowi. Data ini lebih berharga dari minyak ya, sampean seperti itu. Nah, hasil sensus pertanian ini kemarin adalah 3 hal. Sensus pertanian itu kan 3 hal. Satu, usaha pertanian perorangan, jadi petaninya, kemudian usaha pertanian berbadan hukum, jadi yang punya CV berbadan hukum ya istilahnya. Kemudian adalah yang lain usaha pertanian lainnya. Jadi bukan berbadan hukum, juga bukan perorangan. Jadi berkelompok. Biasanya ada kelompok-kelompok masyarakat yang bertani secara berkelompok. Secara berkelompok. Jadi hasilnya juga untuk kelompok, seperti itu dibudidayakan kelompok, seperti bukan perorangan. Jadi ada 3 ini poin tadi. Yang jadi pertanyaan sampai nggak bisa tidur si Mojo ini Bu. Mohon izin ya, Cak Mojo ini. Pertanian itu kan macam-macam ya. Kita pengen tahu kategori petani itu yang seperti apa sih? Iya, petani itu kalau petani bayangan kita kan yang ke sawah. Orang yang tua. Iya, orang tua ke sawah bawa cangkul gitu ya. Iya. Jadi petani ini banyak hal ya. Jadi sektor itu istilahnya mulai sektor tanaman pangan. Tanaman pangan ini adalah padi palawija. Palawija itu apa Bu? Jagung, kedelai. Ya ini tanaman pangan. Kemudian ada hortikultura, buah sayur seperti itu. Termasuk peternakan, sapi, kambing,
ayam. Nah, Keluarganya ini Bu, keluarga Kerto. Terima kasih disebutkan ya. Cak Kerto punya ayam di rumah nggak? Punya. Dijual nggak? Dijual. Nah, ini termasuk petani berarti ya. Gitu ya. Iya, Bukan host sekarang kamu petani. petani, iya petani. Petani Termasuk kategori petani ya, Bu? petani, ya peternakan, perikanan, kehutanan, termasuk jasa pertanian. Jadi ya nyewakan traktor, mungkin punya usaha apa istilahnya kalau petani itu dikoordinir oleh apa ya, kalau tukang bangunan mandor apa yang mengkoordinir itu jasa pertanian. Jadi dalam sensus pertanian kemarin ada 7 subsektor yang kami data. Tadi tidak hanya tanaman pangan, tapi hortikultura, juga ada perkebunan, kehutanan, seperti tebu itu, perkebunan itu juga masuk. Luas ya ya ternyata ya. Ya, banyak. Jadi pertanian itu banyak subsektornya. Banyak ya ya, kayak dosamu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga. Saya sama Mojo sampai saat ini Ibu, ini kan Ibu sudah menjelaskan bahwa petani itu beragam, mulai dari peternak, ternak juga gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ini kan lahannya seluruh Indonesia, cakupannya banyak yang dibuat gedung, ya kan? Sawah-sawah gitu. Dibuat gedung. Nah, ini kan lahannya semakin sedikit. Efeknya nanti seperti apa, Bu, kalau semakin tahun semakin banyak gedung? Betul. Jadi sebenarnya mungkin banyak yang tahu ya masyarakat bahwa pemerintah sebenarnya sudah berusaha mengantisipasi dan memitigasi itu dengan apa? Memetakan lahan, ini lahan hijau pertanian yang tidak boleh dikonversi ke lahan rumah atau usaha. Tetapi solusi itu selalu ada gitu ya. Jadi solusi bagaimana menyelesaikan itu adalah urban farming. Waduh, apa itu Bu? Jadi ini urbanan nih Bu, urbanan nih. Iya, jadi kita itu jangan lupa merupakan sejarah. Negara kita itu kan negara jas merah. Iya, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Iya, betul. Kita itu negara agraris, negara agraris dengan lahan sumber daya alam yang masya Allah luar biasa. Dan dari sisi laut juga luar biasa. Pertanian tadi juga kan perikanan kelautan. Nah, ini urban farming ini adalah dengan terutama adalah pertanian di kota gitu ya. Dengan lahan secukupnya, seadanya ya. Dengan pot, dengan hidroponik, ya, seperti itu bisa dibudayakan. Banyak petani yang urban farming ini yang sukses dan di Kabupaten Mojokerto juga ada seperti itu. Jadi misalnya selada itu kan banyak ini ya. Sekarang ayam geprek itu biasanya kan pakai selada itu ya. Nah itu dihasilkan dari urban farming. Jadi tidak perlu lahan yang luas, tetapi perlu desa juga. Ya, tetapi banyak hasilnya. Saya pernah lihat di YouTube tuh juga ada yang nanam sampai di rooftop atas rumah. Betul, gitu betul. Kan? Itu rumah saya itu ya kamu. Kalau Jepang itu nanam padi aja sampai di hotel. Wow. Jadi kita ayo meskipun sekarang memang ke arah teknologi, industri, tetapi ya itu tadi pertanian itu tetap, ketahanan pangan itu tetap nomor 1. Kita IT, kita canggih, tetapi kalau nggak bisa makan, nah jadi begitu. Jadi tapi kan kamu bisa niru Jepang tadi, nanam padi di hotel. Kamu nanam dosa di mana-mana. Tapi masalahnya nggak punya rumah itu. Bu Heni, yang menjadi pertanyaan, tapi kan tidak semua orang punya minat seperti Ibu Heni, seperti kita untuk menanam pertanian tadi. Apalagi anak muda sekarang ya. Mau jadi apa? YouTuber. Gimana? Gak keren kan Bu? Katanya gitu. Itu terbukti di data sensus pertanian kemarin. Ada. Jadi namanya statement itu harus ada hasil datanya. Jadi tentang petani tadi ya. Petani dari hasil sensus pertanian 2023 kemarin yang dilaksanakan bulan Mei sampai dengan Juni, khususnya di Kabupaten Mojokerto, hampir 50%, jadi 43, sekian persen ya. Itu adalah petani dengan usia di atas 42 tahun ya, sampai 50. Jadi 47 tahun ke atas gitu ya. Jadi petani dengan generasi X, pre-boomer gitu ya. Jadi itu yang mendominasi petani kita. Artinya ini kan usia-usia yang setelah itu nggak produktif Bu ya? Betul. Jadi milenial usia 27 sampai 42 tahun ya kita harapkan produktif itu hanya 17%. Tuh, kan? Apa nih yang membuat kayak gini nih apa nih Bu?
Ya itu tadi. Menurut mereka kurang keren atau kurang menghasilkan duit atau kayak gimana? Makanya banyak yang bisa kita lakukan ya selain mensosialisasikan itu, maksudnya mungkin dari pemerintahan daerah terkait ini bagaimana mensosialisasikan dan memfasilitasi tersebut supaya para pemuda kita itu tertarik. Jadi mungkin dengan pertanian ini, karena itu tadi pemerintah juga kenapa memberi pupuk subsidi dan lain-lain itu kan supaya petani tetap bersemangat dan bersinergi untuk terus bertani. Oke. Nah, kita ngomongin soal petani-petani nih, Bu Heni. Kita juga pengen memberikan informasi kepada masyarakat Mojokerto bahwa kita sekarang ini, Bu, kalau belanja nggak usah ke pasar. Langsung ada aplikasi Tumbas. Nah ini yang langsung digalakan oleh Disperindak Kabupaten Mojokerto, Ibu. Saya termasuk pembelinya. Luar biasa. Saya borong loh waktu di Mojosari, tapi waktu lonceng Wulandari bersama Ibu Bupati, saya pembeli kedua kayaknya, yang memborong bersama Ibu Bupati waktu itu. Saya yang ketiga. Ibu borong sayuran atau produk unggulan Kabupaten Mojokerto di UMKM? Iya, UMKM ya, banyak di situ yang dihasilkan. Pokoknya saya ya menyebutkan rupiah enggak ya habisnya. Dan setelah itu di aplikasi Tumbas saya juga memborong apa coba disebutkan enggak ya? Boleh disebut. Apa tuh, Bu? Black garlic, bawang hitam. Ini produksi pungging jadi dan langsung Kadis Perindak, halo Pak Iwan. Itu kita langsung masuk ini. Pak Iwan kita juga loh, Pak Iwan. Pak Iwan kita belum borong, cuma ya mungkin dikasih apa gitu ya rencananya. Kan namanya IT ya, mungkin karena baru pertama jadi saya agak istilahnya untuk mengakses itu ya, itu langsung meluncur ke kantor. Pak Iwan langsung kantor untuk melancarkan tadi gini Bu caranya. Memudahkan sih Bu. Bu Heni, apa yang menjadi Bu Heni tertarik di aplikasi Tumbas ini? Iya, pertama kali waktu launching Wulandari bersama Ibu Bupati, saya kebetulan melihat menghasilkan bawang hitam ternyata Kabupaten Mojokerto harganya lebih murah daripada di online gitu, yang di istilahnya Facebook yang banyak iklan itu, dan manfaatnya luar biasa. Ini langsung merasakan ya. Iya. Kalau gitu istriku tak belanjakan di situ aja di Tumbas. Karena selain tidak hanya lada atau bawang, ada juga sayur mayur. Ada paketan sop juga. Iya, saya beli tuh paket sop. Habis ini aku tak install di Play Store aplikasi Tumbas. Ya wis tak belikan istriku di situ. Ya biar ringan, diantar ke rumah kan? Sip. Itu dia. Ke rumah. Itu yang sudah dilakukan sama kita bertiga. Sekarang saya pengen tanya lagi. Balik lagi ya. Bu Heni. Bu Heni, kalau kita ngomongin soal pertanian, tadi Ibu menjelaskan bahwa usianya sudah hampir nggak produktif lagi. Generasi milenial perlu dikasih edukasi begitu ya, generasi Z ini. Nah, Bu, apakah sudah sangat mengkhawatirkan ketika sensus data ini sudah menghasilkan angka-angka tahun 2023, apakah kita nggak makan beras lagi, Bu? Jadi nanti kalau nggak makan beras, nggak makan nasi, itu karena diet ya. Diet supaya hidup sehat, tapi bagaimanapun kita cinta nasi ya, tapi secukupnya. Jadi untuk beras ini ya khususnya Kabupaten Mojokerto ini luar biasa sebenarnya. Jadi kami juga ada datanya produksi padi ya untuk Kabupaten Mojokerto ini jadi stoknya lebih. Jadi produksi kami hitung ya, dan kemudian konsumsi jumlah penduduk yang 1 juta sekian ini dikalikan rata-rata konsumsinya ya 1/4 kilo mungkin ya setiap harinya. Nah, ini stoknya masih cukup. Jadi surplus gitu. Surplus gitu. Dan perlu diketahui bahwa seperti mungkin ini menyebutkan merek boleh ya, ada perusahaan dalam penggilingan ya, ini menanamkan perusahaannya di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Ngawi. Jadi kenapa menanamkan di 2 kabupaten ini, sangat potensi produksi padinya dalam penggilingan padi. Jadi
adalah perusahaan ya PTX gitu ya kalau ini itu menanamkan, maksudnya ada di Kabupaten Mojokerto dan membawahi Mojokerto dan Ngawi. Se-Jawa Timur masih 2 itu. Nah, kenapa? Karena potensi produksi padi Mojokerto, Kabupaten Mojokerto tinggi. Jadi surplus nggak ada masalah. Nggak ada masalah, aman. Ya. Ibu Heni tadi bilang bahwa Ibu sudah pernah di beberapa kota, di Madiun dan di Jakarta dan lain-lain. Iya, Jakarta. Ibu selama 5 bulan dan mendapatkan data hasil survei itu, menurut Ibu Kabupaten Mojokerto gimana? Dibandingkan dengan kota-kota lain? Kabupaten Mojokerto untuk khusus yang hasil pertanian. Iya. Jadi yang jelas kalau dibanding sebelumnya kayak seperti di Kalimantan Selatan ya, atau di pusat itu kan seluruh Indonesia. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui ya, perlu Mas Bro, Sis Bro gitu ketahui bahwa Jawa Timur ini penghasil padi nomor 1 se-Indonesia. Kita bangga ya. Nomor 1 ya. Waktu itu kan antara Jawa Barat, Sulawesi Selatan gitu. Kebetulan karena saya pernah pegang pertanian di provinsi dan juga tanaman pangan di pusat di PPSRI, jadi tahu persis Jawa Timur menduduki produksi tertinggi selindo seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia luar biasa. Dan untuk Kabupaten Mojokerto termasuk 10 besar tertinggi seperti itu. Baik. Jadi ini harus terus kita pertahankan. Bagaimana bisa Bu? Anak mudanya kan nggak mau untuk meneruskan pertanian kita. Harus distimulasi itu tadi. Tapi survei menunjukkan bahwa data yang ada memang di Jawa Timur paling oke ya. Tapi bahaya nggak sih Bu itu? Ketika anak-anak muda kita nggak mau melanjutkan di pertanian tadi, bahaya nggak kira-kira? Bahaya sebenarnya dari sisi bahayanya ini dari sudut pandang apa gitu ya. Kalau dari sisi kerawanan pangan gitu ketahanan pangan untuk mungkin beberapa tahun ini belum terasa ya. Kan yang sepuh-sepuh tadi masih inilah ya, yang 47 tahun ke atas tadi masih ya kan orang petani itu sehat loh Ibu. Jangan salah, mereka itu matinya lama ya Bu ya. Sehat, dapat berkahnya dari Allah ya pada saat bertani ya, terus istilahnya melihat sawah katanya petani itu, saya kan sering turun gitu ya di sawah. Tanya petani apa yang membuat petani itu sehat gitu. Selain loncat-loncat di sawah sehat, itu juga dia melihat goyang-goyangnya daun itu, silir-silirnya itu sudah sangat bahagia. Itu yang kedua juga itu Bu Heni, kalau boleh saya tambahkan, makannya itu walaupun di sana itu terasa nikmat. Ya, betul. Kiriman dari orang itu kan? Orang rumah, istri. Walaupun sambalnya di sana nggak enak, tapi di sawah itu jadi enak. Iya. Karena campur yuyu. Lihat hijau-hijau ayam ya. Lihat kamu enak. Kami juga rutin mengadakan ubinan sepanjang tahun. Ubinan itu menghitung produktivitas padi di sawah gitu. Jadi padi kita potong seukuran 2,5 untuk ini sampel ya istilahnya, untuk mewakili 1 hektar. Dapatnya berapa sih nanti gitu. Kalau sudah di atas 5 berarti normal, baik gitu ya. Nanti produksinya kan dikalikan 1.600 untuk 1 hektar. Kalau sampai puso, nah ini yang karena hama atau karena apa, nah ini yang harus segera antisipasi. Bu Heni tadi bilang bahwa padi masih oke. Bagaimana untuk palawija dan lain-lain? Yang ruang lingkupnya pertanian, apakah juga surplus untuk Kabupaten Mojokerto atau malah turun? Iya. Untuk yang lain-lain ya. Jadi hasil sensus pertanian ini komoditas nomor 1. Jadi kita bicara subsektor tadi Kemudian setelah itu komoditas itu lebih mengerucut lagi. Komoditas tertinggi Kabupaten Mojokerto adalah tanaman padi jenis inbrida. Jadi banyak. Takut. Enggak. Ponderakan nih Bu. Nih. Saya nggak kuat lirikannya Cak Kerto. Iya. Baru 5 bulan, nanti 10 bulan enak. Gitu ya. Iya. Jadi padi inbrida ini tertinggi komoditas yang diusahakan oleh petani. Kemudian nomor 2 itu selanjutnya ada di sana ayam
ayam kampung, ayam kampung termasuk, termasuk sapi, ada kambing gitu ya. Nah di sana komoditas-komoditas tertinggi yang dihasilkan oleh petani di Kabupaten Mojokerto. Ini kan itu relatif aman ya Bu ya, ketahanan pangan ini. Tapi kenapa ketahanan pangan ini dibahas gitu Bu? Memang ada ancaman apa sih dibahas gitu? Iya, jadi untuk palawija juga relatif aman ya tadi. Jadi sampai ada dinas khusus ini ya, Pak Ridwan, untuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Iya. Jadi kenapa masyarakat pasti tahu, Bapak Ibu, masyarakat tahu persis bagaimana kemarin tahun 2023 kita lagi gaung tentang krisis global. Betul. Luar biasa sampai sekarang masih dilakukan rapat TPID ini, tim pengendali inflasi daerah untuk mengantisipasi jangan sampai kita mengalami inflasi yang tinggi, krisis seperti itu. Ya, seperti beberapa negara kan sampai jatuh ya karena krisis pangan. Krisis global ini ditandai dengan krisis pangan. Makanya presiden kita sampai menyetok gitu sumber daya alam disetok, tidak boleh diekspor. Nah, itu kenapa jaga nih wong awake dhewe ya nyetoki kita rek masa mengekspor gitu ya gitu. Oke. Bu Eni, ini yang saya jadi penasaran juga. Ini data Mei 2023. Iya. Bahkan waktu kalau kita flashback ke belakang ya, itu banyak lahan-lahan yang terkena banjir. Kita lo masih oke. Bayangkan kalau kita nggak kena banjir gitu ya, pasti jauh lebih oke, lebih surplusnya lebih oke gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kedepannya nanti supaya ini bisa lebih surplus lagi, Bu, biasanya dalam pendataan itu kan Ibu bilang tadi ada perorangan, ada yang berbadan hukum, betul? Iya. Nah, ada lainnya. Ada lainnya. Saya pengen yang tanya berbadan hukum sama lainnya nih. Artinya jangkauannya lebih luas lahannya dan lain-lain gitu Bu ya. Ini sampai berapa persen Bu? Iya. Andilnya di data ini? Data. Ada berbadan hukum, ada lainnya. Untuk berbadan hukum di Kabupaten Mojokerto juga mengalami peningkatan. Jadi sensus pertanian ini kan 10 tahun sekali. Setiap tahun berakhiran 3. Dibandingkan 2013, 2023 kita semuanya naik. Mulai usaha pertanian perorangan naik 6.000 ya peningkatannya cukup besar ya. Kemudian untuk berbadan hukum di tahun 2013 itu ada 11 perusahaan. Dan untuk 2023 ada 14 perusahaan pertanian berbadan hukum. Nah, untuk pertanian lainnya kita tertinggi se-Jawa Timur. Keren. Jadi sebenarnya sangat ini ya potensi ya pertanian Kabupaten Mojokerto. Tidak hanya industrinya. Memang dalam produk domestik regional bruto, istilahnya yang hitung kita lihat pertumbuhan ekonominya. Kalau dengar PDRB ini berapa sih istilahnya pendapatan domestik regional bruto secara keseluruhan. Nah, ini nomor 1 memang sektor industri pengolahan. Pertanian itu nomor 4. Pengolahan kayak apa Bu misalnya? Industri pengolahan banyak perusahaan yang hampir 400 tadi. Ada terutama di mana Ngoro yang banyak. NIP itu lah itu kan hampir kita kalau total industri besar sedang itu hampir 400 perusahaan. Itu yang menyumbang PDRB nomor 1 di Kabupaten Mojokerto. Kemudian nomor 2 perdagangan. Ya, nomor 3 konstruksi, baru nomor 4 pertanian. Bu tadi sensus 10 tahun sekali ya Bu ya? Iya, betul. Ya, perlipatan 3. Lama sekali, 9 tahun ngapain BPS Bu? Iya, katanya presiden juga gitu kemarin. Kelamaan itu sensus pertanian kok 10 tahun sekali. Setuju nggak Bu? Kata presiden. Setuju. Harusnya berapa? 5 tahun kali. 5 tahun 3 tahun. Ya katanya Pak Jokowi 5 tahun. Tapi anggarannya Pak siap enggak? Iya. Itu karena seluruh Indonesia ya, betul serentak. Anggaran lebih besar ya Bu ya? Iya, dalam sensus kita menerjunkan petugas. Kan ini serentak di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Tapi memang enak 10 tahun sekali Bu ya?
Ya. Santai we. Bukan. Berakhiran 0 sensus penduduk. Berakhiran 6 kita akan menghadapi sensus ekonomi. Oh gitu. Iya. Ini nanti pertanyaannya juga sama Bu Heni atau beda lagi kalau sensus ekonomi dibandingkan dengan sensus pertanian? Beda lagi. Pertanyaan beda ya? Kalau pertanian kan petani. Berapa jumlah petani kita? Tadi ada berapa umurnya, berapa lahannya. Jumlah petani gurem naik. Seperti gurem itu di bawah setengah hektar. Oke, iya. 0,5 ya, Bu? 0,5 karena setengah hektar 0,5. Sempat terpana saya. Nah, untuk sensus ekonomi seluruh kegiatan yang ada usaha, kegiatan perekonomiannya. Jadi semua perdagangan, semua kegiatan yang menghasilkan pendapatan ya istilahnya, ya berupa uang atau jasa. Oke, Bu Heni ini kan biasanya terjun langsung ke lapangan ya. Iya. Dan ini kalau kita tahu track recordnya Bu Heni ini kan 7 kota, Kalimantan, Madiun, nggak usah diragukan. Jombang, Tuban, jam terbangnya tinggi sekali. Tinggi, Mas Mojo. Setinggi harapanku padamu. Yang saya tanyakan, Bu, keluhan dari petani sampai saat ini apa? Apakah masalah pupuk atau masalah-masalah pendanaan dari bank-bank yang mengucurkan atau dari Tengkulak sendiri? Biasanya kan ada macam-macam persoalan ya, Bu ya. Bu Heni, monggo. Iya. Petani ini sangat kompleks ya. Kita harus bangga dengan petani kita. Luar biasa perjuangannya. Terutama petani tadi yang gurem di bawah setengah hektar ini ya. Kalau petani yang juragan ya kita juga harus apresiasi supaya lebih banyak lagi. Cuma perjuangannya nggak terlalu maksimal Bu ya. Jadi petani ini keluhannya ya seperti itu memang pupuk seperti itu. Kemudian pupuk ini sebenarnya bervariasi. Sebenarnya pemerintah luar biasa dalam perhatiannya loh ke petani. Tidak hanya pupuk yang diberikan subsidi itu juga bibit diberikan seperti itu. Perlu pencermatan memang di sana diberikannya itu tepat waktu seperti itu. Jadi jangan sudah nanem baru sampai. Kadang kan memang proses administrasi ya di sini yang memang kita harus taat istilahnya menyelesaikan aturan administrasi seperti itu. Pupuk kemudian istilahnya termasuk dalam penjualannya. Ketengkulak ya. Nah, betul sekali. Jadi dalam penjualannya ini memang harus dikoordinir supaya kadang pas peta supply ini sedikit harganya mahal. Seperti ya tidak hanya petani padi ya, juga cabai. Ini kayak semacam ada permainan gitu ya. Nah, ini ketika panen bareng gitu murah kasihan gitu. Jadi kadang sampai wis gak usah dipanen daripada ongkos panen ini luwih murah timbangnya didapat. Kadang-kadang yang petani yang smart gitu kadang-kadang kadang memang petani ini tergantung musim juga ya. Masa musim hujan cocoknya kan padi. Gitu. Tapi ada beberapa yang punya strategi bagaimana supaya tidak pada umumnya sehingga tetap dia bisa menghasilkan gitu dengan harga yang luar biasa. Nah, jadi memang perlu istilahnya backing dari pemerintah daerah untuk mengontrol tersebut langsung di lapangan maupun secara aturan seperti itu. Oke. Ini cuma mau tanya lagi. Bu, kendala apa sih di lapangan ketika melakukan sensus itu di pertanian? Wih, ya luar biasa. Banyak nggak sih, Bu? Kalau kami ya kendala itu pasti ada tantangan ya karena dengan tantangan kita semangat untuk menyelesaikan gitu. Antara semangat atau mundur aja deh. Tidak, kami berusaha semaksimal mungkin ya memberikan data. Kami juga BPS ini decision support ya terhadap pemerintah daerah dalam perencanaan dan evaluasi tadi. Jadi tantangan dalam pendataan luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada petugas-petugas kami di lapangan yang terjun ke lapangan. Ini sekarang lagi pelatihan nih Mas di Hotel Aston. Kami melatih gelombang 2 ini ada 34 ya tadi petugas. Kemarin ada 51 jadi luar biasa ini dilatih secara online 3 hari, offline di Hotel Aston untuk siap baik secara materi maupun secara nanti pendataan ke lapangan. Jadi yang sudah didesain ini nanti hasilnya bisa sesuai seperti itu. Jadi kendala di lapangan ini itu tadi kalau responden rumah tangga
hampir dikatakan 100% lah responsif. Seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Mojokerto. Nah, ini perlu dukungan dari Ibu Bupati juga setiap pelaksanaan supaya masyarakat ketika didata petugas BPS dan yang membawa surat tugas itu welcome seperti itu. Karena ini untuk kabupaten kita tercinta ini loh, Bapak Ibu. Nah, untuk perusahaan yang biasanya agak perlu tantangan tadi. Jadi perusahaan alasannya biasanya karena kami ada pusat dan lain-lain itu. Tapi kami terus berupaya bahwa ini untuk hasil data yang dibutuhkan, tidak ada hubungannya dengan pajak, dokumen bersifat rahasia negara, dan lain-lain. Baik. Mojo dan Bu Heni, kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi di podcast kita bareng sama Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, Bu Dwi Heni, yang semakin hari semakin semangat terus ya sama pertanyaan kita ya. Semangat, cantik, smart. Semoga semakin melangsing juga di sini. Amin. Cita-citamu toh. Bu Heni, ini semakin tidak terjamahkan bahwa memang dari hasil angka-angka hasil pertanian tahun 2023 surplusnya luar biasa begitu ya. Nah, kalau misalnya orang awam pengen tahu Ibu dari data-data yang sudah ada itu, lihat linknya di mana Ibu? Ya, linknya website kami, jadi selalu standby ya Ibu, Bapak Ibu semua di masyarakat maupun pemerintahan daerah, masyarakat semuanya bisa melihat data-data kami di mojokertokap.bbs.go.id. Oh, itu bisa dilihat semua orang jadi Ibu ya? Oh, bisa. Memang kita fungsikan maksimal. Semakin banyak pengunjung, berarti semakin alhamdulillah data yang kita hasilkan semakin bermanfaat. Nah, seperti itu. Ini kalau kita ngomong soal data, Bu Heni, ini saya mohon maaf agak di luar tema, gitu ya. Di luar tema. Biasanya ini kan data-data dari dinas sosial yang mendapatkan bantuan ini tidak sesuai. Karena mungkin dari tahun ke tahun ada yang meninggal, ada yang statusnya dari yang nggak punya terus makin punya gitu ya. Ingin tonggoku ya takok ngono. Tapi masalahnya yang punya ini dapat gitu loh. Yang nggak punya, yang nggak dapat. Sinkronasi sih dari data-data ini penting gimana sebenarnya? Iya. Jadi data-data by name by address tentang kemiskinan, sebenarnya BPS ini kan datanya makro ya memang. Nah, ini kebetulan pertanyaannya just kandas sih. Jadi tahun 2022 karena kebutuhan hal tersebut diadakan Reksosek, registrasi sosial ekonomi. Registrasi sosial ekonomi ya. Pendataan ini dilaksanakan di bulan Oktober November di 2022, dilanjutkan dengan forum konsultasi publik di bulan Mei 2023. Jadi hasil pendataan itu di forum konsultasikan publik dengan dipimpin fasilitator yaitu Pak Ibu Lurah, Bapak Ibu Lurah, kemudian ada asisten fasilitator dari kami baik organik ataupun mitra, dan di situ ada semua datang ketua RT ya, tokoh masyarakat. Bener nggak sih Cak Kerto ini termasuk tidak miskin gitu? Wah. Miskin aja nggak apa-apa. Termasuk miskin ya. Nah ini bener nggak termasuk ada sangat miskin ya? Ada sangat miskin, rentan miskin dan tidak miskin. Ketika Cak Kerto ini ternyata kenyataannya loh Bu, lah punya mobil kok masuk miskin gitu. Kita ada datanya di pendataan ya. Ada kemungkinan mungkin pas pendataan itu memang belum beli mobil dan lain-lain. Kita cek di situ ada foto-foto, ada apa istilahnya foto kamar mandi, foto bangunannya seperti itu. Ketika itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang bersangkutan memang sebenarnya masuk tidak miskin, maka dalam forum konsultasi publik yang beranggotakan 12 orang yang dipimpin oleh lurah tadi ya dengan kami BPS, maka bisa diarahkan ke tidak miskin. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada tidak miskin, terus ada RT yang loh Bu ini loh lansia ngebrok atau ini loh disabilitas dan jadi nggak punya apa istilahnya nggak bisa makan dan lain-lain, maka kita cross checkkan datanya kan selain fisik juga bagaimana makannya gitu kan itu ada datanya, maka kita bisa alihkan seperti itu. Tapi sebagian besar kemarin
intinya itu update ya, maksudnya apakah kondisinya sekarang pindah, apakah meninggal, masih ada, kemudian dengan kondisi yang terkini dengan disaksikan seluruh anggota forum. Oke. Ini sepertinya Jo, apa tuh? Bu Kepala Bebas ini sudah agak lelah ya. Lelah kenapa? Kita kasih vitamin. Oh, ada tak? Ada. Apa tuh? Ibu biar fresh kita minum masa. Ini minuman sehat menyehatkan, bikin hidup lebih sehat dari Perumda Mojopahit. Luar biasa. Aku pengen. Kita boleh coba merasakan segarnya masa, boleh? Air putih ini ya. Iya, ini bukan hanya putih Bu, tapi menyehatkan karena terbaik di dunia nomor 2. Dari Jubel ini. Iya, dari Jubel. Saya terima kasih ya. Iya Bu. Ini setiap OPD bahkan di kantor bupati juga kita sediakan Bu. Langsung bisa diminum? Bisa Bu langsung. Rasakan manfaatnya. Iya. Ini kalau Pak Fayakun lihat ini luar biasa ya. Iya. Kita coba minum langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Suka sekali. Gimana Bu rasanya Bu? Segar. Segar ya? Jadi segar, ya? air putih itu air nomor 1 ya. Sehat, segar, dan menyehatkan. Keren, masa. Membuat ya. Bikin hidup lebih sehat. Betul itu sekali. Keren ya. Oke. Terbaik di dunia nomor 2. Bikin hidup lebih sehat bareng Masa. Masa ke Masa. Ini bisa dibeli di mana saja? Ini nanti distributornya langsung dari Perumda. Nanti kalau Ibu mau kita bisa kalau senternya langsung ke pesernya ya. Oke. Gitu. Karena distributornya langsung ini. Saya kok pengen nambah terus. Waduh. Bu, kalau bisa pindah ke situ nih. Oke. Kita gak kepake itu. Beneran kok enak sih. Enggak ini ya. Ibu aja kemarin borong di Tumbas, masa ini gak diborong? Iya. Diborong ya. Kalau ini gak perlu borong, kirim langsung. Kirim langsung ya. Sama kamu dikirim. Apa sih yang enggak buat Kabupaten Mojokerto? Love itu ya. Iya. Bukan orang aja yang digembali, kabupaten juga digembali. Tapi saya pengen ada pertanyaan menohok nih buat Bu Heni. Iya. Apa tuh? Bu Heni, kita juga di setiap OPD itu ada sensus juga namanya Satu Data Palapa. Betul. Sebenarnya sinkronasi dengan BPS ini apa? Iya. Satu Data Palapa ya. Satu Data Palapa luar biasa ya, ini output dari pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto yang sangat bagus sekali gitu ya. Karena ini adalah linearnya di Satu Data Indonesia seperti itu. Jadi statistik itu kan ada 3, statistik dasar itu produksi dari BPS, statistik sektoral ini dihasilkan oleh pemerintahan daerah, oleh OPD seperti itu. Kemudian ada statistik khusus oleh masyarakat lembaga tadi ya. Nah untuk statistik sektoral ini jadi data itu enggak 100% BPS ya. Tadi ada masing-masing OPD yang menghasilkan data namanya data statistik sektoral tadi. Nah, data statistik masing-masing sektoral ini nanti dijadikan satu ya istilahnya dalam satu aplikasi namanya forum satu data Palapa tadi ya, Satu Data Palapa. Jadi ini istilahnya goalnya secara nasional ada Satu Data Indonesia. Ini miniaturnya dulu untuk Kabupaten Mojokerto ada Satu Data Palapa. Di sana mulai datanya Disnaker, datanya Disperindak, datanya Disperta ada di sana semua jadi satu. Gitu. Jadi kita mengakses data itu mudah, membagi pakaikan data mudah seperti itu. Dan satu poin yang sangat penting sebenarnya dalam Satu Data Palapa ini enggak hanya sekedar data, tetapi data ini sudah terstandarkan. Dengan apa? Dengan pembinaan BPS sebagai pembina statistik. Jadi dalam mengumpulkan datanya tidak hanya survei atau mungkin sensusnya, tetapi dalam kompilasi produk administrasinya, data sekundernya. Ini juga istilahnya direkomendasikan ke BPS. Jadi memenuhi standar kaidah statistik ya, proses bisnis statistik seperti itu yang BPS jadi pembina di sana. Jadi sudah ada standarnya gitu. Misalnya data yang dihasilkan tentang jumlah penduduk atau tentang istilahnya kalau Dinas Tenaga Kerja nanti sedang mengadakan mungkin ya sekarang tentang pengangguran. Nah ini seperti Kepala Disnaker kemarin Pak Bambang ya meminta kepada kami untuk sebenarnya apa sih
konsep dari bekerja, konsep dari pengangguran. Jadi terstandarkan akhirnya yang mulai dilakukan pengumpulannya sampai penyajian datanya. Nah, ini semua ada desk-nya loh gitu. Jadi istilahnya kolaborasi BPS terutama yang menggawangi ya di BPS sebagai pembina statistik dengan mitra. Kemudian ada Diskominfo Jakarta dengan sebagai wali data ya Cak Mojo Kerto kan ya. Kemudian Bapeda ya sebagai istilahnya forum datanya. Jadi 3 ini yang menggawangi untuk mewujudkan seluruh OPD bisa menghasilkan data sektoral tersebut. Yang diwujudkan dengan apa? Data sektoralnya mana sih? Ada di forum data satu data Palapa tadi. Itu outputnya. Saya juga pengen masuk lagi ke area apa toh BPS. Tanya-tanya. Iya dong. Saya juga penasaran nih. Kalau tadi Bu Heni bilang bahwa sekarang ada pembekalan teman-teman di Aston, betul? Iya. Kita pengen mengulang lagi. Kalau kelipatan 1 ini untuk data, untuk ekonomi atau untuk 6. Tahun berakhiran 6. Berakhiran 6 itu 2026 berarti mulai 2006, 2016, 2026 gitu. Untuk apa ini? Sensus ekonomi nanti. Kalau yang 2023? Yang di Aston 2023 sensus pertanian. Jadi mulai 2003, 2013. Kalau di 2000 ya, tapi tahun sebelumnya 1903 ini sudah dilakukan ya. Untuk tahun 2000, 2003, 2013, 2023. Nanti 2033 lagi ketemu sensus pertanian berikutnya. Jadi kita ketemu lagi 10 tahun lagi. Pertanyaan saya gini, apakah semua pembekalan yang diberikan oleh petugas ini tentunya non ASN ya Bu ya? Ya, mitra, rekrut mitra. Ya, rekrut mitra, oke. Apakah ini bisa independen seperti yang harapannya BPS? Karena bukan tidak mungkin pembekalan kan hanya sebulan 2 bulan begitu ya Bu ya. Dan nanti ketika ada sensus lagi, apakah orang-orang ini lagi atau beda lagi atau ada kualifikasinya? Iya. Atau jangan-jangan di lapangan dapat kesulitan, ya udahlah. Ya, aja udah ini nggak ketemu sama Bu Heni aja nggak apa-apa deh, cepet. Iya. Jadi kami ya kenapa maka kami lebih fokus kepada pengawas. Jadi petugas itu kan ada 2, tidak hanya pencacah tapi juga ada pengawas. Dan pengawas adalah dari organik BPS. Pencacah ini berarti adik-adik yang sekarang lagi mitra. Oh ya mitra. Direkrut mitra. Ya, jadi kami sudah melakukan perekrutan semua petugas masuk aplikasi. Berapa jumlahnya Sobat. 1.200-an. Per kabupaten kota? Satu kabupaten Mojokerto itu 1.200. Bervariasi ya setiap kabupaten 1.200 orang. Iya, 1.200 orang sudah kami rekrut, sudah masuk aplikasi Sobat dan ada fakta integritasnya bahwa mereka tidak serta-merta otomatis dapat job gitu ya istilahnya. Ini S1 atau SMA atau usia? SMA minimal. Usia maksimal berapa? Kemarin diutamakan yang di bawah 50. Oh, 20. Jadi kalau di atas 50 49 masih boleh ya? Ya boleh. Oh, daftar kah? Enggak, coba tanya aja. Gajinya berapa, Bu? Tuh kan ujung-ujungnya ke sana. Nanti kalau banyak pengen. UMR. Oh iya. Oh, banyak. Abdi negara. Jadi bermacam-macam ya. Kalau UMR kita kan 4.200.000 ya kalau Mojokerto. Nah, kita ada survei dan sensus ya. Jadi kalau ini kan bekerjanya istilahnya ada yang sebulan dan bervariasi ya macam-macam gitu. Jadi kalau sensus itu ya istilahnya kalau nggak persis UMR atau melebihi UMR ya mendekati UMR. Terus ada yang survei yang rutinnya tidak genap sebulan itu tentu saja ya di bawah itu. Tapi ada SBML-nya gitu ya. Bu, itu side job atau memang job desk-nya memang harus tidak ada pekerjaan samping harus ikut dengan kita atau gimana? Ya, dalam mendata. Kalau pelatihan gini harus hadir kalau pelatihan. Kalau nggak hadir ya kan termasuk ada perjanjian. Kalau sensus ada perjanjian kontraknya. Ketika tidak memenuhi klausul di sana, maka harus atau bahkan mengganti seperti itu. Nah, termasuk dalam pekerjaan di lapangan memang jamnya kan istilahnya ini ya.
kita sudah punya target, timeline, target. Jadi kayak Susenasnya sedang berlatih 2 hari pendataan, 1 hari untuk pemeriksaan, 2 hari pendataan seperti itu. Dan itu sudah ada target dokumennya. Misalnya 1 hari harus selesai 5 rumah tangga. Kalau pemutakhiran 10 rumah tangga misalnya seperti itu. Misalnya, jadi ada target untuk mengontrol. Jadi organik memang mengontrol semuanya. Seperti itu. Jadi petugas tentu saja terus kami, selain kami latih, kami kontrol, kami evaluasi. Biar gak sembarangan tadi Ibu ya, iya, datanya. Iya. Jadi cukup, istilahnya cukup inilah bagi kami kalau sampai menemukan petugas yang tadi tidak sesuai dengan konsep definisi dan karena mereka petugas BPS gitu nanti ada dibekali surat tugas seperti itu. Tapi rata-rata ya kalau sudah menjadi petugas BPS di lapangan ini ya ini apa istilahnya telaten memang yang bisa dengan masyarakat dan tekun gitu. Jadi luar biasa petugas-petugas kita. Ibu ada nggak yang di tengah jalan mereka mengundurkan diri atau mengundurkan diri? Iya. Oh ternyata berat juga. Iya. Ya kami itu tadi ketika yang baru-baru terutama ya. Kalau yang lama ini menghadapi perusahaan gitu sudah tatak ya istilahnya ya. Kalau yang baru, nah ini yang perlu pendampingan memang. Itu tadi ada klausul ketika mereka berhenti di tengah jalan. Tentu kami sudah memitigasi hal tersebut ya. Ketika itu sensus ada klausul mengembalikan. Akan selama waktunya bisa mungkin ada penggantian tugas baru dan mereka harus mengembalikan biaya pelatihan di Astol nggak murah loh ya. Iya. Dan yang lain misalnya yang survei-survei itu juga seperti itu. Jadi akan istilahnya tapi jarang ya kebanyakan mereka ya gitulah namanya petugas itu kan ketika ada tantangan tapi pendampingan pengawas dari BPS terus memompa semangat mereka. Gitu. Jadi kamu nggak boleh. Apa tuh? Di tengah jalan kamu mundur, resign nggak boleh. Gantiin. Iya. Jadi jangan seenaknya kamu mojo. Ya ini aku juga mau nanya nih Bu, nyontek dulu tapi. Saya juga boleh nyontek ya sebenarnya. Boleh. Kasus apa sih Bu yang ditemuin yang unik atau istimewa dari hasil sensus di daerah lain? Daerah lain? Daerah Mojokerto dulu lah Bu. Daerah Mojokerto. Ini yang nanya gimana timnya ini ya? Iya. Oke. Jadi pada saat pendataan di lapangan atau pada saat penyajian datanya ya. Kalau pada saat pendataan lapangan yang dialami petugas kami ya ini ya. Kalau masyarakat responden ini biasanya suka nanya ya. Apa tuh? Bu, kalau sudah didata gini kami mau dapat apa? Ini. Ya. Jangan-jangan Jakarta salah satunya ini ya. Bu, wajah-wajahnya kayaknya begitu. Wajah-wajah duit apa duit apa. Wajah-wajah ngarep ya. Terima kasih ya. Iya. Oke, itulah terus apa istilahnya seperti itu ya. Jadi biasanya kita itu dikira sales. Nah, itu. Makanya kadang seringkali petugas kita bawa ya surat tugas, nemtek seperti itu ya. Ngerti kan nemtek? Kadang rompi dan topi seperti itu. Terus dijawab, nggak dapat apa-apa. Ya lah, mau Mbak aku jawab gitu. Enggak, petugas-petugas kita sudah sangat atraktif ya. Jadi kadang-kadang responden itu curcol malahan gitu karena nyaman dengan petugas kita ya. Jadi saya pesen nih boleh gitu curcol sedikit-sedikit tapi jangan lupa lurus kembali ke pertanyaan gitu ya. Nah, pertanyaan saya kepada Bu Heni, ketika nanti pencacah datang ke rumah biasanya sensus, itu wajib gak sih dikasih makanan atau minuman gitu sebagai ya ada orang Jawa suguhan lah ya. Apalagi rumah dia gak ada suguhan, sepi rumah dia. Iya. Wajib gak Bu? Iya, ini saya termasuk yang terima kasih kepada masyarakat khususnya Mojokerto. Saya baru kemarin di desanya Mojo Anyar ya. Di sana saya mendampingi petugas yang sedang melakukan pemutakhiran ya. Jadi di situ satu lingkungan RT itu satu blok sensus. Saya ke Pak RT-nya untuk selain pemutakhiran warganya ada yang 2 kerja di Freeport gitu ya. Tentang Sakernas Survei Angkatan Kerja Nasional seperti itu. Nah, selain itu juga minta izin Pak RT nanti ke depan seminggu depan beberapa hari ke depan ada petugas kami ini datang kembali setelah ditarik sampel dari 70 orang ini dipilih 10 orang untuk ditanya lebih detail lagi tentang pekerjaan terutama ya. Dan
Pak RT, ya itu tadi minumannya gini sudah ada di meja, ya gitu. Jadi monggo Bu, iya seperti itu. Masa juga Bu? Kenapa? Kita juga lah Bu, monggo Bu silakan. Iya. Dan ya pernak-pernik di sana ya, kan kadang-kadang sampel kita ini kan panel seperti Susenas ini kan rumah tangga sampel ini yang didata ya. Oke. Susenas ini juga 10 rumah tangga dari satu blok menurut tingkat pendidikan ya, alokasi apa istilahnya size dalam penentuan sampelnya. Nah ini petugas kita itu juga banyak ya, jadi ya menyenangkan, kadang ya mengharukan gitu ya. Ya itu, jadi ada yang kadang dapat pekerjaan karena dari dia jadi petugas. Oke. Gitu. Maksudnya pekerjaan yang lebih ini gitu ya. Maksudnya selain petugas pendata juga tetap berjalan, ya juga ada yang lain di saat kosong gitu. Bu, perjuangan teman-teman yang ke lapangan kan lumayan berat nih ya Bu ya. Pernah nggak sih seorang Ibu Henny ini coba untuk turun ke lapangan menanya warga? Pernah nggak sih Bu? Tanpa petugas nih maksudnya? Ya terserah, mungkin kan karena mencoba mendampingi. Seorang Bu Henny yang kepalanya nih, tapi coba turun ke lapangan. Biasa aja. Modelnya gak terima ngono ya, Cak Mojo ya, modelnya gak terima. Iya, kita itu tidak hanya ngongkon tok gitu ya, istilahnya kita harus turun. Merasakan ya Bu turun ya, selain tadi mengawasi petugas kita pastikan sudah baik dalam melakukan pendataan. Juga kita untuk merasa ini ya, ruhnya. Sehati ya. Kita kan kontrol penyampaian datanya. Jadi ketika kita melihat langsung bagaimana kondisi pendataan, bagaimana kondisi masyarakat kita, maka kita dapat feel-nya tadi. Ya. Kondisinya seperti ini loh. Kalau kita ngomong dari cerita itu kan beda kalau kita mengalami langsung kan seperti itu. Dan kita istilahnya yaitu tadi ke masyarakat, ke perusahaan, berusaha itu tadi bahwa memang untuk kesadaran statistik kita ya diharapkan ke depan terus bertambah maju dan maju lagi karena data ini ya itu tadi kuncinya ada di welcome-nya responden. Bagaimana data mau berkualitas, data mau bagus, kalau sudah Bu nggak mau didata. Nah, itu. Jadi harus saling melengkapi ya. Antara yang didata sampai mendata. Ya. Bu Henny, kita semuanya sudah teredukasi. Di puncak ini saya pengen Bu Henny memberikan sebuah statement himbauan untuk hasil data pertanian sensus 2023 ini seperti apa. Kemudian nanti kalau misalnya ada pendataan lagi harusnya seperti apa masyarakat. Monggo silakan. Di sensus pertanian 2023 alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan lancar, sukses, dan dari 3 tadi usaha pertanian perorangan lainnya berbadan hukum kita naik semua gitu kan ya, bertambah semuanya seperti itu. Nah ini harapannya semoga dengan data-data pertanian ini semakin menambah motivasi generasi petani tadi dan juga pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan lebih tepat sasaran dengan tahu persis mulai kecamatan 1 sampai kecamatan ke-18 seperti itu ya, karena ada tampilan per kecamatan seperti itu. Dan harapannya tentu saja selanjutnya adalah ketahanan pangan kita khususnya Kabupaten Mojokerto lebih mantap. Ya, lebih terjamin. Amin. Dan satu lagi yang tidak terlupakan adalah petani kita. Ya, petani yang kita banggakan, kita cintai ini sebagai penyaji makan kita ya, ketahanan pangan kita. Semoga petani kita juga lebih sejahtera. Amin. Terima kasih Bu Henny, Kepala BPS Kabupaten Mojokerto yang luar biasa. 5 bulan semoga harapannya nanti betah di Kabupaten Mojokerto ya. Amin. Ya. Dan kita akhiri untuk program podcast hari ini, Ta. Dan saya Mojo. Saya Kerto. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.